Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jika kita baru dalam dunia persepedaan, semua komponen sepeda tampak sama. Sebutlah misalnya fork sepeda. Paling-paling kita hanya mengelompokkannya dalam dua kelompok, fork rigid atau kaku dan fork suspensi. Selebihnya sama. Padahal bila kita kupas lebih lanjut, akan terdapat beberapa perbedaan yang kadang-kadang bisa tidak kompatibel dengan bagian sepeda yang lain. Permasalahan perbedaan ini awalnya tidak akan kita rasakan ketika membeli sepeda lengkap, bukan merakitnya. Permasalahan akan muncul ketika kita mengganti komponen tersebut. Kesalahan ini pernah saya rasakan ketika di awal mengenal sepeda. Fork rigid yang saya beli untuk sepeda federal saya ternyata untuk ban 24 inch. Saya hanya melihat bentuknya, tidak mengerti ukurannya. Garpu depan atau biasa kita sebut fork merupakan komponen penting pada sepeda. Karena fork sepeda lah yang menghubungkan kemudi dengan ban dan jalan. Oleh karena itu, pilihan fork sepeda dapat memberikan dampak besar pada performa dan rasa bersepeda. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas beberapa bagian penting dari fork sepeda. Steerer tube atau tabung kemudi. Tabung kemudi adalah tabung berongga yang menghubungkan stang ke garpu dan headset sepeda. Tabung ini melewati heat tube dan biasanya terbuat dari serat karbon, aluminium, atau besi. Tabung kemudi bisa lurus atau meruncing, tergantung pada jenis heat tube sepedanya. Dimensi tabung kemudi yang kita perhatikan adalah diameter tabung, atas dan bawah, dan panjang tabung. Dari segi tampilan, ada dua bentuk tabung kemudi, yaitu tabung kemudi lurus, diameter atas dan bawah sama, dan tabung kemudi meruncing atau tapered. Diameter tabung bagian atas lebih kecil dari diameter tabung bagian bawah. Secara umum, ada 4 ukuran diameter tabung, yaitu 1 inch atau 25,4 mm, 1/8 inch atau 28,6 mm, 1,25 inch atau 31,8 mm, dan 1,5 inch atau 38,1 mm. Tabung kemudi lurus masih bisa digunakan pada heat tube tapered sepanjang diameter tabung tidak lebih besar dibandingkan diameter dalam heat tube bagian atas. Batang tapered bisa digunakan pada heat tube lurus sepanjang diameter tabung terbesar lebih kecil dari diameter dalam heat tube. Nanti yang menyesuaikan adalah headset yang kita pilih, terutama diameter dalam headset. Perbedaan diameter tabung ini terkait dengan kekuatan kemudi. Semakin besar diameter tabung, maka semakin kuat. Ukuran kedua adalah panjang tabung. Rata-rata fork yang diproduksi didesain dengan panjang tabung kemudi yang panjang. Ada yang 150 mm, bahkan ada yang 190 mm. Sedangkan panjang heat tube rata-rata berkisar antara 100 hingga 120 mm. Semakin panjang tabung kemudi, semakin memungkinkan kita untuk mengatur posisi duduk yang lebih tegak. Crown fork atau mahkota garpu. Mahkota garpu pada sepeda adalah bagian atas garpu yang menghubungkan bilah garpu ke tabung kemudi. Ini merupakan bagian penting dari performa dan kekuatan sepeda, karena bagian inilah yang mendistribusikan gaya pengereman, kemudi, dan kayuhan ke rangka sepeda. Kinerja dari mahkota garpu ini bergantung pada desain dan bahan yang digunakan, dan ini biasanya agak sulit untuk membedakan mana yang terbaik. Tetapi ada bagian penting dari mahkota garpu ini bagi pemula.
yaitu di bagian mahkota garpu inilah kita bisa membedakan teknologi yang digunakan oleh garpu tersebut. Pada bagian kanan, biasanya ada tombol yang disebut External Compression Adjustment, tombol yang mengatur lemah kerasnya pantulan garpu atau gerak travel fork. Atau bagian ini juga dikenal sebagai tombol lockout untuk mengunci suspensi garpu. Tidak semua fork memiliki fungsi ini. Fork yang bagus biasanya tersedia tombol lockout. Pada bagian kiri terdapat tutup untuk memasukkan udara atau oli, tergantung jenis fork tersebut. Stanchion. Bagian inilah yang membedakan antara fork rigid dengan fork suspensi. Bagian yang disebut stanchion hanya ada di fork suspensi dan panjangnya biasanya kita sebut dengan travel fork. Ada yang 80 mm hingga 200 mm. Fork rigid sebenarnya juga memiliki stanchion, tetapi panjang travel forknya 0 mm. Panjang travel fork menentukan seberapa jauh sebuah suspensi fork dapat terkompresi. Semakin jauh jarak kompresi, maka semakin bagus dalam menyerap getaran. Tetapi semakin panjang jarak kompresi, juga berpotensi lebih banyak menghilangkan tenaga yang dikerahkan. Ambil contoh kasar. Ketika kita mengerahkan tenaga sebesar 100 watt, maka tenaga 100 watt tersebut seluruhnya 100% akan digunakan untuk memutar ban. Sedangkan pada fork suspensi, sebagian tenaga tersebut akan diserap oleh suspensi dan tidak digunakan untuk memutar ban. Katakanlah 2% untuk travel fork 80 mm dan akan naik persentasenya seiring bertambah panjangnya travel fork. Di samping itu, fork yang tersuspensi akan mengubah geometri dan distribusi berat sepeda sehingga mempengaruhi presisi dan pengendalian kemudi sepeda. Lower, bagian bawah. Bagian bawah ini yang menentukan ban mana yang kita pakai. Panjang bagian bawah untuk sepeda dengan ban 26 inci lebih pendek dibandingkan fork untuk sepeda dengan ban 27,5 inci atau 29 inci. Fork 29 inci memungkinkan menggunakan ban dengan diameter di bawah 29 inci, tetapi akan mengubah geometri sepeda, khususnya jarak antara bottom bracket dengan tanah. Terlalu pendek berpotensi membuat sepeda tersangkut pada rintangan di jalan, seperti mobil ceper melewati polisi tidur yang tinggi. Jadi sebelum membeli fork, pastikan dahulu fork ini untuk diameter ban yang mana. Drop out. Sama-sama seperti bagian belakang sepeda, seat stay, fork juga memiliki drop out. Drop out adalah ujung garpu yang merupakan slot pada rangka atau garpu tempat as roda atau hub dipasang. Setidaknya ada dua jenis drop out, yaitu true axle dan quick release. True axle merupakan lubang slot tertutup, sehingga untuk melepas ban, kita harus mencabut as hub terlebih dahulu. Sedangkan slot quick release merupakan slot dengan lingkaran terbuka, sehingga untuk melepas ban, kita tidak perlu melepas as hub, cukup melonggarkannya. Kemudian ban ditarik melewati bagian yang tidak tertutup. Memilih true axle lebih aman untuk sepeda yang biasanya melakukan lompatan. Karena ketika sepeda melompat, walaupun tuas hub tertendang, ban tidak akan lepas. Brake mount atau dudukan rem. Fork ada yang hanya menyediakan dudukan untuk rem pelk saja atau cakram saja. Ada juga yang tersedia dua-duanya. Di samping itu, khusus untuk dudukan rem cakram ada beberapa jenis, yaitu IS, International Standard, dan Post Mount. Dudukan jenis IS adalah dudukan di mana arah baut mengarah ke dalam sepeda. Sedangkan Post Mount arah baut mengarah ke bawah sepeda. Sesuaikan fork yang dibeli, dudukan remnya sesuai dengan kaliper yang ada. Tetapi biasanya ketika membeli kaliper rem, kita juga dapat adapternya, sehingga dudukan rem di fork bisa disesuaikan. Kalau tidak ada, mau tidak mau,
harus beli adapter mounting. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.